Oke. Berarti kalau kayak gini udah kelihatan ya gambaran kita mau jelasin apa gitu ya Kak Windy ya. Iya, satu aja. Nggak perlu banyak Heeh. serius. Cuma kita, Oke. saya emang kekurangannya emang saya belum baca semua. Tadi tuh emang Mm-mm. ada apa ngurusin anak-anak dulu, ada Mm-mm. trouble masih ke sekolahan. Jadi eh, yang urgent aja dulu gitu. Tapi dengan kayak Mm-mm. gini, saya jadi oh paham gitu. Ngapain gitu ribet-ribet gitu. Jadi kalau Mm-mm. pikir yang saya lihat ya, maksudnya kita bukannya ini ya, eh gimana ya? Saya juga bingung juga sih kalau soal legalitas kayak gitu. Saya emang belum dapat gitu dalam artian emang beda kan nama dosen-dosen saya di kampus ya mereka kan udah S1, Mm-mm. S2 kayak gitu. Emang saya juga S1 juga belum sih, tapi Mm-mm. kalau saya boleh ini apa dosen tuh pernah bilang ibu S2 itu S2 kebidanan itu yang ibu udah pelajari gitu. Ah seriusan saya bilang gitu. Jadi ngadepin kuliah tuh gimana ya? Mm-mm. Dibilang jadi kayak apa namanya? Saya jadi ngerti gitu anak-anak yang kadang-kadang tidak mau mengikuti aturan kayak gitu karena mereka mungkin udah tahu duluan gitu. Jadi apa ya males gitu yang nggak terlalu ini tapi sebenarnya ilmunya tuh nggak terlalu ribet tapi cuma caranya aja gitu yang dibikin Mm-mm. ribet banget Kayak kita saya juga mengkomunikasikannya. Mm-mm. iya Betul. cara penyampaiannya terus apa namanya tuh ya beda kali ya kuliah tahun Mm-mm. 98-an 2000 sama sekarang 2024 kan udah jauh Mm-mm. banget oh banyak banget pertanyaan di kepala saya kayak pengen meledak gimana ya apa namanya tuh eh ya tapi mau nggak mau saya harus dipaksain gitu harus nerima dulu terus seiring sejalan dulu baru Mm-mm. kan maksudnya makanya dari si mas ini cuma oh iya gambar ini udah deh Drrrt, Mm. gitu apa ya Langsung langsung kebuka gitu ya. langsung kebuka seriusan dari tadi saya baca bolak-balik kok nggak ngerti-ngerti gitu kalau kita kan kemarin di sana ya maaf juga ya saya ngebandingin lagi gitu fisiologi semua udah gitu kan pegang kadaper juga udah pegang maksudnya mayat yang Mm-mm. apa namanya black itu udah pegang kan itu anatomi manusia kan jadi kita teorinya dapet prakteknya dapet jadi di otak tuh udah kebayang banget gitu ngapain juga Mm. banyak-banyak gitu apa PPT-nya Bejimun satu aja bisa Betul. bisa nerangin Iya. semua. Heeh. Serius. Saya juga dulu pas jelasin skripsi, itu kan teman saya tuh sampai ada yang sampai 25 slide, 30 slide. Saya cuman mungkin 7 sampai 10 slide aja. Karena memang kalau misalnya udah dibuat dalam bentuk gambar seperti ini, otomatis dosen itu bakal paham apa yang kita Iya, jelasin. betul. Apa yang kita jelasin. Jadi arah pembicaraan itu emang terarah gitu dan nggak ngaco Mm-mm. kemana-mana. Nah, dan Betul. saya hari itu gitu. Soalnya kemarin ya kalau misalkan kita belajar teori, maksudnya dalam artian kalau di kedokteran ya, kan teori tuh banyak banget kan. Ada teman saya juga sampai hafal detail banget. Saya nggak bisa. Mm-mm. Jadi kita nyari cara gitu biar cepet. Tapi kalau misalkan di pertanyaan itu mengarah ke sana ke sini, tapi kita bisa jawab gitu. Soalnya Mm-mm. kan di organ ini kan banyak ya, kayak parasitologi juga sama sih. Parasit itu, misalkan cacing. Cacing itu kan bisa di mana Mm-mm. aja, di nyangkutnya di organ. Nah itu dia, tapi ada di tempat organ tertentu yang dia tidak bisa hidup gitu. Jadi Betul. kelebihannya, kelemahannya di mana gitu. Jadi gimana ya, kepala ini pengen kayak pecah. Apa ya? Kok hidup simple dibikin susah gitu. Ngapain Betul. juga kayak Heeh. gitu. Aduh maaf ya ibu udah cerewet banget. Santai, santai. Nggak apa-apa. Iya, Jadi di sini kita ngerti. memang ya belajar, tapi jangan terlalu serius sampai ya sampai diperhatiin gitu. Nggak. Kita ada yang dimana sesi sharing kayak gitu kan. Saya juga butuh yang namanya pengetahuan baru seperti itu. Iya, kayak gini aja kan sebenarnya gampang dulu, nggak usah ribet-ribet. Oke, nah sekarang coba untuk perbaiki kayak gini aja Kak Windy. Kita perbaiki kan di sini ada beberapa ini namanya itu ya rounded ya ataupun shape namanya. Nah
Di sini kan ada background yang mungkin ya ini opsional aja bagi Kak Windy. Kalau misalnya pengen diubah ya silakan. Kalau nggak pengen diubah ya nggak apa-apa. Nah di sini kan ada garis ya di luarnya ini ada garis warna hitam. Kemudian juga di sini ada garis warna hitam. Yang lain juga ada berwarna garis hitam juga. Nah kayak gitu. Nah di sini saya coba untuk ubah menjadi warna putih. Saya akan coba sinkronkan dengan warna pink ini. Nah ini sekali lagi opsional aja Kak Windy ya. Saya coba untuk Oke. eksplorasi aja. Oke, nah di sini kita coba ganti warna putih. Nah, kalau warna putih hasilnya seperti ini, tapi kalau warna hitam hasilnya seperti ini. Jadi, kalau untuk warna hitam sebenarnya kita lebih lebih langsung terfokus ya. Tapi kalau warna putih ini kan kita agak terpecah fokusnya kayak gitu. Nah, kita coba tetap kasih warna hitam aja supaya dia lebih lebih langsung terfokus. Nah, yang kita perlu ubah mungkin background dari save ini. Jadi, ini kan ada garis warna hitam, kita ubah menjadi warna putih, tinggal kita klik kiri aja. Kemudian di sini ada yang namanya border color ya, border color. Nah, kita klik kiri, kemudian kita klik warna putihnya. Nah, jadi dia berubah seperti ini. Jadi supaya dia lebih menarik dan juga lebih terstruktur lah, rapi kayak gitu. Nah, ini kita ubah juga untuk warnanya, border color. Nah, ini warna putih. Kemudian ini juga kita ubah warna putih ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita ubah warna putih. Nah, kita coba cek. Nah, sepertinya sudah cukup menarik dan jangan lupa kita berikan yang namanya copyright siapa pembuatnya ya. Misalnya kita sebagai orang yang mendesain kita tambahkan aja teks yang ada di sebelah kiri sini. Kemudian kita klik add a text box. Nah, kita klik kiri. Kemudian dia nanti akan muncul nih, ini kecil munculnya. Nah, kita bisa perbesar aja. Kita perbesar ukuran fontnya mungkin menjadi 96. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tarik aja. Kalau pakai laptop ya, kita tarik di sini. Misalnya by Deradika misalnya atau copyright misalnya siapa gitu. Nama siapa misalnya Ade. Nah, di sini kita coba untuk rapikan tulisannya ataupun fontnya, kita blok dulu fontnya, kita tambahkan jenis fontnya tadi, yaitu Poppins. Nah, kita klik kiri Poppins, kemudian untuk warnanya tetap warna putih, atau pengen kita ubah warna hitam juga nggak apa-apa. Ini tergantung selera kita masing-masing, seperti itu. Kemudian ini kita bisa kecilkan aja supaya dia tidak sama dengan ini. Kemudian kita buat sini. Nah, oke. Setelah itu, kalau misalnya dari tampilan ini belum terlalu menarik, kita bold aja. Nah, jadi seperti ini, dia supaya lebih menarik. Nah, kemudian juga pada bagian font sini kan ini masih. Nah, ternyata ada tiga fonts di dalam desain ini tadi. Yang pertama tadi yang sudah kita ubah. Kemudian yang kedua, di sini ada yang namanya font Garret ya. Kemudian yang ketiga ada Poppins. Nah, font jenis Garret ini kita ubah lagi menjadi Poppins. Nah, kita klik aja di sini pada keterangannya ini. Nah, kita blok aja semuanya dengan cara Ctrl A ataupun kita klik aja. Kemudian kita buat yang namanya Poppins. Nah, jadi dia lebih rapi seperti itu untuk fontsnya. Kita ubah aja semuanya. Ini Poppins, juga Poppins. Nah, kayak gini. Jadilah seperti ini. Itu gambarannya. Potensi manusia. Seperti itu. Nah, kemudian warnanya mungkin dari sini warna merah, kita pengen ubah ke warna ini juga bisa. Kalau misalnya pengen kita beda-bedain kayak gitu, misalnya ciri khas dari saraf itu warnanya apa misalnya? Misalnya warna oranye, nah kita tambahin oranye. Kemudian kalau paru-paru, ciri khas warna paru-paru itu apa? Misalnya warna merah, kita buat merah. Kemudian kalau hati, misalnya merah hati, nah itu bebas, kita bisa sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini hati. Kemudian kalau misalnya ada ginjal ya di sini ada jantung. Nah, jantung kita ubah menjadi hitam itu bisa. Kemudian ginjal. Nah, ini kita ubah menjadi ini. Seperti ini. Jadi dia lebih lebih menarik juga kalau untuk jenis-jenis warnanya. Nah, ini kita coba tambah warna biru. Oke. Nah, kayak gini jadi kita coba untuk menyesuaikannya desain sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing aja Kak Widi. Kalau misalnya menurut Kak Widi ini sudah cukup, sudah pas, tinggal nanti diekspor aja. Tinggal klik share, lalu nanti kita klik download.
Nah, kita bisa pilih baik itu bisa dalam bentuk format PNG, JPEG, PDF, dan juga yang lain. Nah, di sini misalnya dalam bentuk format PNG, kita klik PNG, kemudian kita klik download. Nah, kita tunggu sejenak, karena di sini kayaknya sinyal deh saya. Karena kebetulan habis hujan. Iya betul habis hujan. Kalau ke sini mungkin belum begitu bisa cepet, tapi yang penting Hmm. materi yang saya hadapi ini tadi ngulik apa gitu udah kegambar gitu. Maksudnya dalam artian Oke. udah bisa masukin materi ke ini ke apa Hmm. namanya ke kotak-kotaknya itu gitu. Yang penting kan Hmm. ngerti dulu. Betul, Aduh, betul. Yang penting kita paham dulu. paham dulu. Kalau ini kan Nah, banyak gitu banget sih. tombol-tombol yang harus diiniin ya. Saya juga kan laptop baru diiniin juga. Mungkin nanti Hmm. ke depannya di-download dulu aja deh. Mending pakai laptop. Saya Ya, kalau betul. handphone kan terlalu Hmm. ringkih juga. Ini kan pembuka aja ya Mas ya. Iya, santai. Santai aja. Jadi kita untuk gambaran ke depannya itu gimana sih belajarnya? Nah, itu gambaran ke depannya kita belajarnya seperti ini Kak Windy. Jadi saya pengen ada feedback juga dari Kak Windy kalau misalnya mungkin, oh saya butuh yang ini nih, selama itu masih dalam paket, itu saya bisa sediakan. Dan saya akan maksimalkan untuk memberikan materi tersebut. Seperti itu Kak Windy. Kalau sekarang cukup Oke. ini aja dulu sih. Mm-mm. Apa PPT dulu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Kak Windy udah tahu belum sih ada beberapa template PPT yang kita bisa download secara gratis? Oh, belum sih. Udah, Gini aja deh. belum ya? eh, Belum. Nggak, maksudnya saya lihat dulu secara gambaran globalnya dulu. Maksudnya saya dari sini saya cuma bisa menyimpulkan bahwa saya ngerti aja dulu gitu apa yang mau saya mau Hmm. gambar, apa yang saya mau sajikan, apa yang mau Hmm. presentasikan aja dulu gitu. Jadi nggak rancu kayak kalau apa ya maaf maaf ya kalau anak-anak tuh kadang-kadang dia copy paste atau apa gitu berberok gitu. Dia bilang ini ngerti Oke, enggak sebentar Kak gitu. Widi. Apa? Kayaknya suaranya nggak masuk ya. Sebentar ya. Oh, masuk ya. Enggak, maksudnya kadang-kadang kan mereka tuh copy paste gitu. Maksudnya dalam artian ngerti enggak gitu. Nah, kan saya Oke. Satu, jadi dua, tiga. stresnya itu bukan bukan pelajarannya, malah yang kayak giniannya gitu. Bikin PPT, bikin makalah, kan semua berbasis harus komputer kan. Mereka kan Betul. emang udah biasa. Kalau saya kan emang baru dua tahun ke belakang ini kan baru baru berkecimpung terus awalnya juga kok enak banget gitu tapi lama-lama kok lu ngebegoin gue gitu jadi pembodohan secara halus itu wah luar biasa saya bilang tapi ya nggak bisa gitu juga dong maksudnya itu dalam artian apa namanya kita sama-sama walaupun umur Mm-mm. umur kan cuma angka doang tapi kan kalau kepala kan emang saya harus nguasain kan itu kan Mm-mm. emang apa saya ngambil jurusan itu gitu Betul. gila dulu saya nggak gitu loh seriusan masih yang tua dibantu bareng-bareng kasihan kan maksudnya tuh Ya. dia udah ngeluarin biaya semangat juga ada soalnya saya dulu saya emang kebetulan di kedokteran swasta ya, bukan negeri. Mm-mm. Jadi beliau ini ada keinginan cita-cita pengen jadi dokter umum. Mm. Sedangkan sebelumnya beliau itu dokter hewan. Jadi umur 37-an ya kalau nggak salah. Mm. Kata beliau emang beda sih. Jadi kita support system bareng-bareng gitu. Gila, saya bilang kayak gini banget, pantesan banyak bullying di mana-mana ya, secara kasat maksudnya secara halus gitu. Dia Iya. ngejerumusin juga, gila. Berarti kalau selama tugas itu Kak Windy sering diberikan job desk. Ya udah kamu terima jadi kayak gitu. Iya, betul, kayak gitu. Anak-anak juga sama kayak gitu. Jadi udahlah, ngomong nggak usah ini, udah beres tuh. Aduh, Oh. saya bilang, ya awal-awalnya sih memang nerima gitu, tapi lama-lama Ah, kita kan nggak bisa, saya kan kita betul. ke lapangan, Nggak terus bisa. kan nggak bisa, soalnya ke lapangan terus bikin ini juga dokumentasi kan, kalau misalkan Betul. ada kasus kita harus bisa buka dan kita harus bisa mempertahankan. Saya kemarin gini ceritanya ada kasus ibu hamil ya. Saya kan nggak tahu antara kan ada istilah di drip, diguyur kayak gitu. Mm. Kita kan apa namanya di kampus itu kalau kalau nggak salah belum atau gimana gitu ya. Jadi si si petugas nakes di situnya nyalain kita yang ini ya apa yang magang. Gitu saya Mm. bilang
nggak bisa begitu juga dong. Berarti kan kita harus jeli gitu. Maksudnya dalam artian dia datang jam berapa, terus keluhannya apa, ininya apa. Itu kan harus terperinci gitu. Jadi kalau misalkan mereka minta presentasi gitu, kita bisa presentasiin mau dalam bentuk apa kayak gitu. Maksudnya dalam artian kalau presentasi kan berarti kan harus dipaparkan. Nah, yang Hmm, kayak gini inilah betul. yang perlu. Jadi Hmm, dia mau nyerang dari mana kita bisa sanggah gitu. Maksudnya itu yang ilmu dalam hal ini yang kurang, elu apa gue kan gitu. hmm. Betul. Karena kita udah punya bahan. Iya, kita udah punya bahan, udah punya basic, terus nggak bisa gitu juga gitu. Akhirnya ya mau nggak mau serang-serangan, bukan artian serang-serangan saling Iya. ngejatuhin, enggak. Kita apa mempertahankan opini kita gitu. Apa Ya, yang kita betul. tinggalkan emang ada batas ya. Kita di situ cuma kalau katakan sebagai PKL kan, yang harus emang punya aktif, terus memimpin kita yang PKL kan, yang nakes di situnya, yang apa namanya emang bekerja bertanggung jawab di situ. Gue gila. Waduh, jangan mau deh maksudnya tuh. Apalagi sekarang kan sistemnya ada AL ya, apa namanya yang AI, apa AI, langsung keluar. AI, Ah, ya, iya AI. yang itu. Itu pembodohan banget. Gila. Tapi kadang-kadang dengan adanya AI itu Kak Windy, kita bisa terbantu. Jadi kalau misalnya kita pengen cepat-cepat, ya kadang-kadang ya tahu sendiri sih ya, Gen Z pengen cepat kayak gitu kan, pengen cepat hasilnya. Kadang-kadang mereka buka yang namanya AI gitu. Malah semakin maju tahun ya, malah semakin Hmm? banyak juga inovasi-inovasi yang hasilnya tuh cepat. Kayak misalnya contoh tadi ada AI ChatGPT lah, kemudian juga ada DALL-E. Nah, yang dulu-dulu, yang mungkin dulu ya, kalau misalnya kita di tahun-tahun orang tua saya juga, kalau kita pengen akses mungkin jurnal, nah kita harus ke perpustakaan. Tapi kalau sekarang kan Hmm. kita cukup membuka Google, kemudian nanti akan muncul jurnal. Tapi kan sekali lagi, kita sebagai manusia, sebagai user pengguna dari perangkat elektronik, harus bisa yang namanya memilah. Kadang-kadang kan ada banyak sekali yang menyesatkan ataupun menjerumuskan. Nanti kita harus pintar-pintar untuk memilahnya. Mana yang baik dan juga mana yang bagus kita pilih. Seperti satu. Semakin canggihnya teknologi, maka semakin cepatnya juga kita mengalami yang namanya ya berita-berita hoax kayak gitu. Karena Iya, betul. apalagi kalau misalnya dari grup keluarga, misalnya nih dari paman ataupun siapa gitu bibi, tiba-tiba nge-share ini, padahal beritanya belum tentu benar. Betul. Jadi, Plus minus lah, iya. ah, Heeh. Maksudnya semuanya juga kan plus minus, jadi kita ngelihatnya dari sudut pandang pandang mata mana dulu gitu. Kalau hmm, kita terlalu ngelihat dari negatif ya akhirnya ke sana juga negatif terus walaupun yang positif. betul. Tapi kalau yang positif terus nggak menutup kemungkinan negatifnya juga ada gitu sih. Hmm, betul sekali. Seru. Aduh, aduh kacau nih si Genjet. Iya. Kan kasihan juga kan yang udah kerja lama ya, maksudnya usia kayak saya, mereka harus ini lagi kan, belajar lagi. Betul. Harus belajar lagi nih dari awal bahkan ini. Yang penting Iya ya betul. kita intinya punya niat dan juga semangat. Ya insya Allah bisa berjalan dengan sering berjalannya waktu ya. Ah, Daripada kita cuman bisa nunggu tugas juga, misalnya dari tugas dari dosen, kemudian kita nunggu terima jadi, dan kita nggak paham apa-apa, lebih baik kita belajar. Belajar itu gimana caranya. Jadi gimana, kita pengen cari tahu dulu gimana caranya. Nah, setelah kita tahu gimana caranya, kita baru bisa kita terapin yang lain. iya betul. Yang penting sih intinya ini dulu sih, ngerti dulu apa yang kita paparin, walaupun seindah apapun tanpa yang kita bikin, yang kita paparin nggak ngerti ya Ya. sama aja. Ya ini, ngomong kosong jadinya. Nah, sebenarnya kalau pengen import gambar selain dari Canva itu ada Kak Windy.
ada selain ini namanya pixel ya. Misalnya kita hapus dulu nih gambar yang ini. Nah, kita pengen cari gambar yang namanya anatomi. Nah, kita buka Google. Ini screen saya masih kelihatan ya. Masih. Oke, nah kita buka yang namanya Pexels. Tapi ini direkam kan suatu saat, maksudnya tahap-tahapnya saya bisa buka gitu, Iya, bisa apa minta ininya rekamannya. bisa. Ini udah direkam kok. Nah, ini Oke. udah post stop arrow. Masih direkam. Oke, nah di sini kita bisa buka Pexels. Ini malah Kak Windy semakin banyak saya share nanti. Apapun tentang komputer yang saya ketahui bakalan saya share semua ke Kak Windy. Yang penting nanti intinya Kak Windy paham ya, paham dan juga kalau misalnya ada yang belum paham itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kayak gitu. Nah, di sini kita Iya. misalnya kita ketik anatomi ya. Karena di sini kan dia bahasa Inggris ya. Kita ketik aja anatomi. Nah, di sini ada juga nih. Nah, begini. Memang kalau tidak selengkap yang ada di Canva ya. Kalau di Pexel ini kita cuma mendapatkan gambaran besarnya aja kayak gitu sebagai gambar pendukung aja lah bahasanya. Nah, misalnya kayak Iya. kita klik aja gambarnya. Nah, kemudian caranya kita klik yang ada di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa versi ya kalau untuk downloadnya. Ada ukuran-ukuran tersendiri. Nah, kita klik tanda panah ke bawah aja dulu. Kita pilih ukurannya. Nah, kalau original ini, dia ukurannya besar. Besar itu maksudnya kalau pada saat kita nyimpan di HP kita, misalnya nih, yang sebelumnya kita biasanya nyimpan foto ukurannya 2 MB, tiba-tiba kita download foto ini ukurannya menjadi 8 MB atau 10 MB. MB itu megabyte. Iya, Megabyte Mega. itu di dalam satuan komputer. Nah, di sini Iya. kita coba pilih small. Small ini yang satuan terkecil ya. Ukurannya 640 kali 960. Kemudian kita klik download selected site. Nah, kita tunggu aja. Nah, ini udah selesai ya. Kita buka aja foldernya. Kita klik ini, show in folder. Nah, kemudian caranya kalau biar supaya cepat, kita klik kiri tahan pada kok sebenarnya kalau mau praktek enak pakai ini sih kali ini pakai laptop ya supaya nanti lebih Iya. lebih enak aja gitu. Nah, kita tinggal tarik aja nih, Saya kita nggak klik kiri. pemula. Nggak apa-apa. Kita coba tarik kiri gambarnya, kita klik kiri tahan ya. Nah, sampai muncul kayak gini. Kemudian kita drag. Drag itu jadi kita masukkan ke bagian aplikasi Canva-nya. Nah, kemudian kita tarik sampai muncul ada keterangan copy. Nah, kita tunggu aja sejenak. Ini sedang proses upload. Nah, ini sedang proses upload. Nah, kemudian kita klik seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan kesannya sebenarnya ya memang agak kurang menarik ya karena masih ada background putih di belakangnya. Nah, kalau di Canva sendiri saya juga belum terlalu ngulik terlalu dalam apakah dia ada remove backgroundnya. Tapi yang saya ketahui sampai sekarang itu belum ada fitur yang namanya remove backgroundnya. Nah, gimana caranya supaya background ini bisa hilang? Ya biasanya supaya lebih terlihat estetik ya. Nah, kita coba buka aplikasi Google lagi. Kita ketik yang namanya sini di Google remove.bg. Udah pernah pakai? Belum. Oke, kita coba cari gambaran aja dulu. Ini gambarannya ya. Kalau misalnya kita menggunakan remove BG. Fungsi dari remove BG ini adalah untuk meremove background dari gambar kita. Jadi misalnya nih Kak Windy, ya mungkin background fotonya sebelumnya warna biru. Nah, kita pengen ubah menjadi warna merah itu bisa dengan cara menggunakan remove BG. Seperti itu. Kita klik enter. Nah, kita tunggu sejenak, beberapa saat. Nah, di sini sampai muncul seperti ini, kita klik close aja. Nah, kemudian kita klik upload image. Ya, kita klik tombol upload image. Nah, kemudian nanti kita diarahkan foto mana yang pengen kita upload nih. Karena tadi sudah saya taruh di folder download. Kita klik download. Nah, di sini kan fotonya masih ada ya, yang belum ter-remove backgroundnya. Kita klik kiri dua kali pada mouse. Nah, kita tunggu sejenak. Ini proses remove-nya seperti ini. Jadi kita tunggu beberapa saat. Nah, sampai seperti ini Kak Windy. Jadi, background yang sebelumnya tadi warna abu-abu, ini sudah hilang.
Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan gambar yang sudah remove backgroundnya? Kita klik tombol yang namanya download. Nah, kita juga bisa mendownload format HD, tapi kita harus langganan. Karena di sini ada fitur membayarnya. Tapi kalau kita pengen format yang sudah disediakan, kita cukup klik download ini. Dan ini gratis kok selamanya. Kita klik download. Nah, kemudian kita buka nih, buka kembali. Kita klik show in folder. Nah, kita cek dulu apakah backgroundnya sudah hilang. Nah, ini sudah hilang ya. Coba kita buka yang kanan. Nah, ini kita bedakan. Yang sebelumnya ini gambarnya backgroundnya seperti ini. Dan sekarang sudah berhasil kita remove ataupun sudah kita hapus. Dengan cara otomatis tanpa harus kita buka aplikasi Photoshop ataupun aplikasi-aplikasi lain. Kita tinggal tunggu duduk sejenak beberapa saat. Kemudian kita langsung bisa import di sini. Import itu artinya memasukkan ya dalam Canva, dalam bahasa komputer. Jadi import, kita tinggal import aja, kita pilih yang namanya upload. Nah, di sini ada fitur upload. Kita klik, kemudian kita klik upload file. Nah, kemudian kita klik download. Nah, ini kita upload aja gambar yang baru tadi. Nah, kita tunggu sejenak, beberapa saat. Oke, kita tunggu. Oke, kita langsung klik aja. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita bisa perbesar. Jadi kalau misalnya kita pengen nge-crop, misalnya nggak pengen ada ini nih, warna putih ini, kita tinggal tarik aja nih. Kita geser ke kiri, nah dia hilang. Kayak gitu. Kemudian ini kita crop lagi, nah tarik aja. Ini kita rapikan. Nah, kayak gini jadinya. Kemudian ini kita kecilkan. Udah deh. Nah, itu kalau misalnya kita pengen cari gambar yang lain, Kak Windy. Hmm. Tapi praksisan Canva dan ininya juga gambarnya juga apa? Dia tuh menceritakan banyak. Kalau ini kan Hmm. dari otot kayak gitu. Sebenarnya kan apa namanya? Ini kan sistem maksudnya itu arteri, pena, Hmm. nervusnya yang ditonjolkan sama apa namanya? Isi itunya organ-organnya. Tuh. Ini nggak terlalu maksudnya Hmm. terlalu ngebias, bukan ngebias ya, tidak tepat sasaran kalau itu gambarnya juga. Iya. Malah jadi saya yang neranginnya bingung. Kita bukan berbicara tentang otot masalahnya. Iya, ini Ada di ada gambar dalam. otot ya. Otot Hah? sebelah kirinya Apa? otot. Di Iya, sini sebelah ada kiri kan gambar. otot. Heeh. Ya, kita coba kontrol Z aja. Oke. Nah, seperti ini. Ya memang kalau Canva itu udah terotomatis sih. Jadi semuanya apa yang kita pengen cari itu udah muncul Udah tergantung kita tersedia sih. ya. Heeh. Mm-mm. Tanpa Kita aja bisa lah yang manfaatin praktis. atau enggak. Heeh. Yang praktis aja lah mah. Ribet. Seriusan. Saya orangnya pengen praktis, maksudnya itu dalam artian kita kan menghemat waktu, terus nggak banyak kerjaan juga yang lain, tapi simple, praktis, mudah dimengerti gitu aja lah. Ini Mm-mm. terlalu ribet, tanpa Oke, aja Oke, nah kayak gini ya, udah aman ya kalau kayak gini ya. aman ya. Mm-mm. Terus ada lagi gambaran yang lain teori-teorinya? Nggak ada sih, cuma itu aja, cuma satu bab saya presentasinya juga. Satu Nah, ini aja udah, ini mah satu slide udah, aja, Kak. udah satu slide aja. Oh, udah sudah satu slide. Maksudnya gini ya, saya kan awal baca kok nggak ngerti gitu. Maksudnya itu gimana ya? Pola pikir juga sih. Kalau udah rudet, bukan rudet ya, apa ya udah Mm-mm. kalau emang awalnya udah, aduh kayak gini banget itu kadang-kadang susah kan. Tapi kalau udah si masnya tadi nerangin, terus cuma satu gambar aja bisa nerangin banyak, ya udah emang nggak ada yang lain-lain lagi. Paparan kayak gitu kan kita yang nerangin aja juga udah cukup. Kalau Mm-mm. nggak terus ini adalah itu ya itu anak SD kali. Maksudnya bukan gitu ya. Apa Iya. ya? Ya intinya lah gitu. Ya kan maksudnya ya memang saya sama dosen-dosen yang lain emang bertolak belakang dalam artian kalau kita kan sebagai ini ya punya gaya tersendiri. Mm-mm. Maksudnya saya kan pengennya praktis gitu dalam
artian kita nggak perlu ngebaca apa nggak perlu ngapalin kayak apa sama kayak persis di buku kan. Yang penting gaya bahasa kita disesuaikan dan dimengerti gitu sih. Nggak terlalu ini satu gambar doang. Ya, tapi nggak tahu sih kalau yang mahasiswa yang lain nggak ngerti. Kalau mahasiswa yang lain gimana? Mereka lebih lebih banyak ke itu ya, hanya slide bahasanya. Iya, kehafalan sih mereka. Betul. Masanya itu plek-plekan gitu. Soalnya dosennya juga ngajarin kayak gitu. Jadi apa bukan teliti ya, apa namanya tuh contek abis gitu hafalannya. Hmm. Apa yang Kalau ada di saya nggak, buku gitu iya dicontek gitu. plek-plekan. Iya, itu yang gitu. Beneran. Sampai koma sampai ini mereka hafal. Masih dosennya itu hafal. Kalau saya bilang kita kalau di sana nggak bisa kayak gitu. Jadi apalagi kan kita eh kayak diskusi atau transfer ilmu sama yang mahasiswa yang lain itu yang penting kan intinya. Hmm. Kalau misalnya kayak gitu ketinggalan, masih kan banyak banget yang harus dimengerti juga Hmm. gitu. Ini paling-paling beberapa slide, soalnya kan ada gambar juga ya itu aja sih kalau ya gambar dari situ aja yang Hmm. diterangin, Iya. gak usah yang lain-lain, udah cukup. Malah Oke. jadi ngebuka gitu, bukan kampanye yang saya ngerti malah isinya akhirnya. Saya kan tadinya pengen belajar kampanye, Heeh. apa namanya, malah isinya dulu yang saya dapat. Tapi kan emang itu kan nanti yang Ya. presentasi apa yang ditanyain, Betul. sip lah. Tapi kalau yang kampanye emang saya perlu belajar maksudnya apa apa yang harus diklik, apa yang harus ditampilkan. Oke. Tapi kalau yang kedua ini saya nggak mau gitu. Boleh kan nawar? Maksudnya dalam artian Boleh. ada yang simpel, kenapa nggak dipakai gitu aja dulu gitu. Satu-satu soalnya Heeh. Ya, kita kepala. kita santai aja Kak Windy ya. Kalau misalnya Ya. menurut Kak Hmm. Windy saya jelasinnya terlalu cepat atau dalam penyampaian pemaparan materi saya mungkin terlalu ngejar, itu sampaikan aja karena itu nanti akan jadi evaluasi saya dan juga akan saya sesuaikan sesuai dengan pesertanya masing-masing. Kadang kan memang ada beberapa peserta yang mereka tuh "Kak, pengennya cepet-cepet dong supaya selesai biar dapat sertifikat." Nah, ada juga kayak gitu kan. Nah, saya juga menyesuaikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak Kak Windy seperti ini, kalau misalnya pengennya satu-satu, itu pasti saya sesuaikan juga. Nggak maksudnya kalau buat saya yang simple aja gitu kan apa saya juga sebenarnya pengen yang rumit juga pengen tahu tapi karena kan waktu juga terus Hmm. eh, apa saya juga harus ngebagi sana ngebagi sini jadi sistemnya gini aja lah kayak dokter umum kan tahu semua dari yang sedikit tahu sedikit dari yang banyak gitu aja deh. Hmm. Jadi sedikit-sedikit tahu gitu. Bukannya tahu banyak dari yang sedikit itu kan dokter spesialis kayak gitu. Betul. Terlalu jauh. Maksudnya tuh otaknya nggak kebagi. Udah mikirin anak, mikirin rumah, mikirin Nah, kuliah. betul, rumah keuangan ngatur ini ngatur Ya, itu. Waduh. udah pusing itu. Yang penting kalau presentasi saya nggak ketinggalan lah sama yang lain gitu aja Hmm. sih. Ya udah kelihatan Dapat sih Kak kan. Windy ini orangnya powerful kayak gitu. Jadi kalau misalnya menyampaikan itu memang udah kelihatan. Iya sebenarnya apa saya tuh powerful tapi cara penyampaiannya bagaimana gitu. Terus saya juga pernah ketemu dosen juga emang bukan di fakultas saya di tempat yang lain gitu. Apa namanya? Bu, emang ibu perlu waktu gitu. Maksudnya tuh ngaktifin kembali daya ingat ibu yang dulu gitu. Maksudnya tuh ilmu pengetahuan saya yang dulu udah kendap banget kayak kalau kayak virus tuh udah dorman gitu, udah tidur. Mm-mm. Jadi harus dibangkitin lagi. Tapi saya juga nggak ngerti gimana caranya gitu. Waduh, jungkir balik banget. Maksudnya dalam artian, aduh, gila. Ya penyesalan emang ada di Akhirnya. awal, di akhir ya, nggak bakalan di awal. Tapi dengan ini pembelajaran banyak banget itu. Betul. Maksudnya apa teman-teman saya yang lain juga kadang apalagi yang udah pensiun dini ya maksudnya dalam Mm-mm. artian dia udah mundur terus kadang nggak mau nerima gitu kan udah mumet banget kata dia juga lu sih ngapain katanya masih ngulek-ngulek kayak gitu anak saya apalagi dari nol lagi kan dari Ah, D3
Kalau orang cuma tinggal ngelanjutin ngelanjutin aja kan nggak ke atas. Saya bilang ya mau bagaimana? Soalnya kan S1 kemarin kan belum sampai juga, ya harus dari awal lagi. Mm-mm. S1 kemarin Kayak berarti gini. udah mau selesai, Kak. Ya mau Next selesai. term. Udah mau selesai ya? Udah, ya semester 7 tinggal satu semester lagi, tapi emang banyak yang ketinggalan. Karena saya kan Hmm. sekolah sambil rumah tangga, kayak gitu. Oh, iya, iya. Um, jadi ya namanya jodoh kan nggak tahu ya. Kalau Mm-mm. udah dapet cepet ya alhamdulillah gitu. Soalnya Mm-mm. pas saya lihat juga teman-teman saya, mereka ya kuliah dulu gitu, itu dikesampingin ya ternyata apa gampang-gampang susah. Ya saya Mm-mm. alhamdulillah pas apa namanya teknologi apa pola pikir pola belajar berubah tuh anak saya yang kuliah nih kan udah selesai nih dia Mm-mm. udah S1 jadi ngebantu banget di situ aja sih hikmahnya banyak. Eh, kalau kata agama kan nikah muda nggak jadi masalah kan. Ya, Kita oh, jadi ngehindarin masalah. zina juga. Iya. Jadi ada plus minusnya tapi ya alhamdulillah. Maksudnya tuh ya memang harus bisa bagi-bagi waktu juga. Mm-mm. Nah, Sekarang sekarang udah inilah. fokus ke, Iya. sekarang udah semester 5 berarti D3 6 Terus semester semester lima ya, ya. Kak? Ah, saya D3 tinggal berarti tinggal 2 semester lagi. Ini kan lagi Oh, dijalanin semester 5. Iya. hmm, iya, ya. Ya, semoga segera Nanti lulus. Bang, seru banget maksudnya tuh tantangan gitu dalam artian apa namanya kan kadang orang katanya katanya oh, nggak ada katanya kan di buku apa halaman berapa terus penerbitnya siapa kan gitu. Hmm. Jadi emang ada dasar teorinya. Makanya saya teori aja dulu nggak apa-apa. Maksudnya kan kalau orang kan, oh udah praktek aja, teori Hmm. nggak usah terlalu ini. Ah nggak juga gitu. Maksudnya kita kalau misalkan prakteknya salah bisa lihat lagi teori Hmm. kayak gitu. Betul. Jadi sinkron, apa Hmm. ya ada kesinambungan ya. Ah banyak banget sih manfaatnya. Kalau kita salah ya kesananya salah. Bener kata Masnya tadi, kalau dari awal salah pemahamannya salah juga. Ya, kedepannya bakal, Aduh, karena dasarnya kenapa? udah kita, ya kedepannya bakal salah karena dasarnya udah kita salahin kayak gitu. Iya betul. Nah itu dia, biar nggak salah kesananya gitu kan repot. Hmm. Lebih baik dari awal aja. Maksudnya kalau saya salah ya udah introspeksi, dibenerin aja dulu. Kayak Hmm. gitu. Ya Oke. apa sih pertemuan sekarang ya hikmahnya itu. Saya jadi melek. Oh iya ya. Ini kan cara belajar saya kemana? Mengingat 7 semester yang lalu Iya benar. yang udah Eh, dipelajari. kan jadi paradigmanya itu kan anak-anak tuh kan, PPT-nya banyak kayak gitu ya. Iya, Ngapain banyak? Malah iya. padahal nggak ngerti gitu, seriusan. Sudah kacau malahan. Aduh, ya alhamdulillah dapat barokah lah, ada hikmahnya juga. Masya Tuh. Allah. Eh, Gak apa-apa mas, saya juga sebenarnya saya terus terang belum begitu mengerti ya. Kalau Canva ya emang udah ke laptop belum di-download. Ya mungkin ke Mm-mm. depannya nanti saya kalau ada yang nggak bisa saya iniin juga untuk hari ini ya mungkin hikmahnya itu, maksudnya itu berharga banget masalahnya. Dari kemarin-kemarin kalau misalkan kita bagus PPT terus makalah juga, tapi kalau nggak ngerti kan nggak bagus juga gitu. Iya, betul. Nah, Oke, mm-mm. Kak Udi, pertemuan pertama ini apakah ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang pengen disampaikan lagi? Sebenarnya pertanyaannya banyak dan Ah, yang kedua kan saya juga belum praktek ya, belum ah, belum ah. nyoba-nyoba gitu dan eh, masuk atau enggak. Tapi yang saya ambil, saya ngerti dulu aja, maksudnya apa yang saya mau tuangkan, apa saya yang mau disampaikan gitu, presentasikan. Soalnya kemarin-kemarin dibilang ngeblank ngeblank juga gitu maksudnya dalam artian seingat-ingat saya aja gitu deh ingat saya ya kadang kena kadang enggak gitu dan Mm-mm. apa namanya tuh gimana ya ngambang gitu belum belum netep kalau kayak gini kan dengan gambar gitu saya bisa kayak gitu sih belum Oke. belum beneran kampanye nggak apa-apa sih
Hmm. apa namanya tuh nggak jadi masalah. Jadi kan saya walaupun kayak gitu masih bisa dibantu sama anak. Yang penting Hmm. isian dari PPT yang saya sajikan itu ngerti gitu aja sih. Dari kemarin itu saya nyari, aduh kacau. Soalnya kan kalau PPT kan udah berbentuk rangkuman ya, kalau menurut saya gitu ya, secara kasar gitu. Tapi kalau kita tidak tahu akarnya dari A-nya dulu gitu ya, kan Hmm. kita taunya Z kayak gitu, bingung juga gitu. Kalau ada pertanyaan kan, apalagi saya kan bidan itu kasus tuh Mas. Hmm. Maksudnya dia tuh bisa bertanya kemana-mana masalahnya kalau nggak megang ngerti netep itu, wah nggak tahu deh. Kan soalnya ke depannya kan ada UKOM, terus ada tes segala macem kayak gitu. Hmm. Aduh, ampun dah, suatu Hmm. banget deh. Sabar. Intinya sabar. Kenapa? Sabar Apa? intinya. Intinya Iya, sabar. sama. Iya betul. Apalagi kalau memang di usia 44 tahun itu nggak mudah loh Kak. Kita mau belajar-belajar tentang teknologi seperti ini. Jadi harus banyak effort. Contohnya kan malam hari kayak gini, yang seharusnya mungkin kita mengerjakan pekerjaan rumah, kita alihkan waktunya buat belajar. Kayak gitu. Tapi ya setidaknya bakalan banyak hikmah sih yang akan kita dapatkan. Mungkin ya, mungkin dengan Kak Windy belajar malam hari ini suatu saat jadi konten kreator di bidang bidan ataupun bidang tentang kesehatan. Kita kita nggak tahu loh Kak Windy. 5 tahun ke depan itu kadang-kadang kan yang mungkin Iya. seperti kita nggak terkenal, kita bisa jadi terkenal kayak gitu kan. Banyak sekarang. Enggak, soalnya kan kecil-kecilan saya bikin survei, bukan survei sih ya, menanyakan gitu ya, sesama nakes gitu. Maksudnya itu bukan dari bidan ya, di Hmm. luar bidan kayak analis kayak gitu, yang di orang lab. Kata dia bilang, dia ngasih masukan juga ke saya. Bu, saya tuh sebenarnya di kompleks saya bidan tuh banyak, kata beliau. Tapi ada satu bidan, emang apa namanya tuh mahal, kata orang-orang di sekitar situ. Tapi dia suka gitu dalam artian pelayanan, terus Instagramnya juga aktif, kata beliau. Jadi ada edukasi. Oh, kayak gitu kali ya, saya bilang kalau jadi kan kemarin tuh emang saya itu orangnya dalam artian nggak berani speak up kan, maksudnya itu presentasi kayak gitu, eh, eh, apa namanya canggung banget gitu. Tapi emang oh berarti kita harus maju gitu. Hmm. Maksudnya dalam artian eh ada apa orang-orang tuh edukasi itu bukan face to face gitu, nggak mau kadang-kadang kan masih itu pengennya Hmm. kayak satu arah kayak gitu. Ya, harus ada kayak Hmm. informasi misalnya dari sosmed kayak gitu kan. Iya betul. Jadi ya mau nggak mau kan kita sebagai bidan maksudnya ikutin gitu. Iya. Kalau misalkan pengen survival kayak gitu. Heeh. Saya lihat walaupun bidan kita kan keluarga kesehatan masalahnya ya, ibu tuh kan juga sama profesinya. Dia tuh tidak mau upgrade gitu. Gimana ya? Mm-mm. Kayak orang zaman dulu kan begini-begini gitu. Tapi nggak bisa kayak tensi aja ya, maksudnya tensimeter. Tahu kan buat tekanan darah? Iya. Sebenarnya lebih akurat pakai yang manual, maksudnya yang didengerin pakai Mm-mm. telinga. Tapi kan Mm-mm. orang-orang pengennya cepet praktis kan, maksudnya pengen Ya. cepet gitu. Kalau kalau yang elektrik itu kan cuma tinggal pijit selesai kan, mereka juga Mm. bisa ngelihat apa kita juga bisa ini. Terus kadang-kadang suka ada komplain kok yang ini lain, ininya lain gitu. Mm-mm. Terus udah gitu apa namanya? Tapi kan emang kebutuhannya seperti itu gitu. Jadi Mm-mm. ada peralihan kayak gitu. Betul. Iya, ribet banget, pusing banget. Sebenarnya kita kalau dalam bidang penghasilan ya alhamdulillah. Tapi kalau Mm. kita nggak ngikutin penghasilan itu hilang dengan sendirinya loh Mas. Iya, betul. Meluruh. Mm-mm. Maksudnya itu dalam artian sedikit sedikit hilang tapi pasti gitu. Iya, Bisa contoh. ke nol, balik ke Iya, nol bisa. betul. Bisa banget. Contohnya aja kalau misalnya nih, kita waktu itu ngiklan, ya. Waktu zaman-zaman dulu kan kalau iklan kan belum ada yang namanya FB Ads, IG Ads, dan lain sebagainya ya. Masih Iya. ngiklannya itu di koran ataupun di majalah. Tapi kalau Mm. misalnya kita samakan dengan kondisi sekarang, kalau misalnya kita ngiklan di koran dan juga majalah, cenderung kita mendapatkan lebih sedikit kayak gitu. Dibandingkan kita ngiklannya di sosmed. Karena Iya sekarang betul. kan dengan kemajuan teknologi, ya mau nggak mau,
kita harus ikut kayak gitu. Yang tadi sudah Kak ini sebutkan, ya yang dimana perusahaan yang mungkin sekarang lagi bagus-bagusnya, kalau dia nggak ngikutin tren ataupun zaman, dia bakal balik lagi ke nol. Memang benar seperti itu. Iya, jadi bisa apa kemiskinan itu nyata di depan mata. Mm-mm. Seriusan. Maksudnya dia nggak pandang bulu mau lo apa profesor sekalipun gitu ya. Maksudnya dalam artian tapi kalau lo nggak mau upgrade ilmu, nggak mau ngikutin zaman ya udah Iya, gimana ya? bakal terhendus kita oleh zaman. Hah? Ya kita bakal terdepak, ya Iya tersingkirkan terus oleh zaman itu sendiri. sadis loh maksudnya tuh bener-bener apa ya ya kita kan pengen bertahan lah gitu walaupun usia udah segini tapi kan masih produktif maksudnya itu Mm-mm. dalam artian ya emang tidak bisa seperti kayak usia 15 16 kayak gitu kan yang belasan atau Mm-mm. 20-an tapi emang Ya, masih produktif ya udah masih bisa gitu Mas. tidak harus kemana-kemana duduk di manis di rumah aja bisa Mm-mm. menghasilkan Iya, tapi ya itu apa namanya perpindahannya itu yang kadang aduh prosesnya ya. gimana ya prosesnya sesuatu banget serius prosesnya itu waduh saya 2 tahun ini pas tingkat pertama apa semester 1 semester 2 masih asik semester 3 tuh udah mulai lah kok gue jadi bego gue bilang lu bego-begoin gue gitu kok kayak gini sistem tuh halus banget itu dia Mm-mm. gimana ya kalau kita nggak sadar ya balik lagi ke agama sih. Iya, Kalau suatu kaum ingin merubah nasib, ya emang harus kaumnya itu kan yang berubah iya, kayak gitu. Kayak betul. gitu emang bener loh. Seriusan jadi kita balik lagi ke agama gitu. Yang Nabi bilang beribu-ribu tahun ke belakang itu emang bener. Semua kan dimanjain. Nggak usah apa duduk manis aja kita dapat semua kan. Apa namanya itu makanya sholat aja kan dari tadinya puluhan mungkin jadi malah cuma Iya, 5 waktu mm-mm. itu itu yang saya ambil sih pas itu kasihan loh yang kurang beruntung kayak gitu terus ya memang tadinya dia bisa jadi nggak bisa gitu guru saya ini yang kemarin komputer itu sebenarnya dia bilang dia orang jago ya saya juga ngakuin gitu tapi kejagoannya itu tidak terbukti dengan zaman sekarang kasihan banget malah dilecehin sama ininya sama apa sama muridnya sendiri gitu Ah, iya kasihan beneran deh harusnya kan upgrade ilmu lagi iya, berarti ya saya kalau yang sebelumnya dulu tuh usia gurunya tuh di usia berapa kali ini kalau gitu? di atas saya sih enggak maksudnya pas pas saya udah sadar di semester Hmm. kedua ketiga tuh saya udah mulai kayaknya harus kursus kayak gitu tapi Mm-mm. ya emang belum 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 nemu gitu yang pas Hmm. tapi saya belajar dari orang-orang yang saya temuin Mm-mm. kayak gitu aja sih Oke, ada masukan juga jadi semangat. ngobrol deh Gak apa-apa, saya asik juga mendengarkan kok cerita-cerita ya. seperti itu. Masukan buat masukan aja ngobrol Ah, deh sama bapaknya sama orang tua Oke, baik Kak Windy. Kalau misalnya Iya, mungkin di sini tidak ada pertanyaan ya, mungkin di sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini ya Kak Windy ya. Dan iya, iya. juga mungkin Kak Windy sudah mendapatkan gambaran apa yang pengen disampaikan besok, mungkin mulai dari anatominya, saraf, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Silakan nanti dirancang. Karena di sini saya hanya memberikan bahasanya itu mentor itu memberikan jalannya aja. Jadi kita Iya benar. bisa memberikan jalan kepada mentinya. Kalau misalnya mentinya udah ketemu jalannya, ya silakan si mentinya itu untuk mengembangkan apa yang sudah dihasilkan oleh si mentornya. Misalnya nih, kau ini pengen ngembangin yang lain, ya silakan kayak gitu kan. Iya benar, benar banget ngasih jalan. Oke, ada lagi yang pengen ditanyain kau ini? Sebenarnya banyak sih, tapi saya mau fokus dulu buat presentasi besok. Oke. Maksudnya tuh memperdalam ininya aja dulu. Mm-mm. Saya pasti banyak pertanyaan. Ya, Nyiapin nanti dulu.
Kalau misalnya bingung, tanya aja lewat admin, nanti admin nyampain kok ke saya mengenai tentang Ah, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Kak Windy juga. Nanti akan coba saya iya, segera respon seperti itu. Kalau misalnya Kak iya Windy betul. bingung, ada beberapa part yang mungkin masih bingung, nah ditanya aja, nggak apa-apa. Iya, boleh, boleh. Oke, Kak Aduh, Windy, terima kasih banyak ya. iya sama-sama. Malam hari ini semangat selalu untuk terus belajar ya dengan Iya, banyaknya teknologi-teknologi yang saat ini sudah semakin canggih. Kita jangan sampai mm, ketinggalan ya, manusia itu jangan sampai ketinggalan juga untuk mengikuti perkembangan zamannya. iya. Terima kasih Kak Windy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.